sejarah itu ada Sa'labah, gitu, ada Qarun ya Pak ya, yang dikaruniakan Allah berupa harta benda, sehingga membuat dirinya sampai lupa kepada Allah, ya, sampai lupa kepada Allah. Kemudian yang ketiga, yang membuat seseorang bisa lupa itu, yang membuat dia menjadi bangga itu kedudukan, ya, kedudukan. Nah, kita ambil contoh seperti Fir'aun, contoh ya, contoh Fir'aun dengan kedudukannya itu sampai dia lupa dan dia sampai mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbakumul a'la, aku ini Tuhanmu yang paling tinggi. Masya Allah. Kemudian apa lagi? Banyak pengikut, banyak pengikut Pak. Hati-hati mana dia ketua partai itu Pak. Ya, sian baik. Ya kan, banyak pengikut, banyak masa. Ya, dia mampu mengerahkan masa, tinggal sabut aja Pak. Itu terkadang membuat seseorang itu bisa menjadi lupa. Kemudian apa lagi? Kemuliaan, ya, atau karomah Pak. Kemuliaan, ya, apa yang bisa menjadi seorang itu menjadi mulia? Apakah dengan ilmunya, ya kan, dengan kedudukannya? Terkadang itu bisa membuat orang itu lupa, membuat orang itu menjadi takabur pada dirinya atau ujub pada dirinya. Maka hati-hati Pak, kalau ada orang yang memuliakan kita, misalkan siapa lah Pak ya, tuan guru misalkan Pak ya, tuan guru misalkan, tuan guru ini hati-hati kita kalau tak mampu menjaga hati Pak. Kalau diundang misalkan disajikan yang sederhana gitu Pak, iya kan, Sultan gitu Pak. Sultan. Masya Allah. Ini nih hati-hati, kemuliaan tuh hati-hati Pak. Ya, hati-hati kalau kita dimuliakan oleh orang, maka berhati-hati. Nah, ini yang diingatkan oleh Allah, alhaakumut takatsur, bermegah mewah telah melalaikan kamu atau bisa melalaikan kamu hatta zurtumul maqabir. Tapi bukan berarti tidak boleh jadi orang kaya Pak. Lalu kalau kena pilih tidak mau, takut aku kalau kerewa gitu ya Pak. Bukan berarti gaya Pak. Diberikan amanah ya kan, setelah dinilai wah ternyata layak ya kan, bukan berarti tidak boleh ya. Lalu kalau tidak mau kerja Pak, takut kalau bermegah mewah telah melayakkan kamu sehingga kamu masuk ke dalam kubur ya Pak. Bukan berarti tidak boleh. Maka ada nabi yang diutus oleh Allah, nabi yang memiliki segala-galanya dalam soal apa? Ilmu, dalam soal harta, dalam soal kekuasaan ya kan. Ada nabi yang bisa dijadikan sebagai uswah. Andai itu Allah berikan pada kita, ya kan? Contoh Pak Bosni ini kan bikin kafe. Apa tahu kafenya kalau lakak kita pengajian untuk makin luar biasa Pak. Masya Allah. Lalu bagaimana bersikap? Bersikaplah seperti Nabi Sulaiman, gitu. Bagaimana Nabi Sulaiman tuh Pak? Luar biasa Pak. Ilmu punya, kedudukan punya, harta punya. Ya kan? Masya Allah. Kerajaan semua takluk kepadanya. Nabi Sulaiman semakin diberikan oleh Allah, semakin tawadhu dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa orang sekarang, koneknya dengan Allah tuh semakin kuat gitu ya. Ya, koneknya dengan Allah, hubungannya dengan Allah tuh semakin kuat. Sehingga sikap Nabi Sulaiman ini disukai oleh Allah. Dan yang dia pinta pun termaktub di dalam Al-Quran, surah An-Naml ayat 19. Ini Pak. Jadi ialah mun kita diberikan sesuatu oleh Allah, ingat selalu dengan doa Nabi Sulaiman nih Pak. Makanya orang sahabat Pak mun ngamalkan doa Nabi Sulaiman ini nyuruh kaya Pak. Katanya Pak. Carat ke Pak Haji. Ngamalkan doa Nabi Sulaiman. Ya, nyuruh kaya, inyan ternyata Pak. Saya inyankan Pak, mun ada orang bertanya, inyan ke pajari, inyan. Karena inti doanya itu luar biasa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. 4 IG yang dipinta Nabi Sulaiman nih Pak. Ini yang selalu harus kita ingat Pak.
Saya kalau di sa'i itu doa Nabi Sulaiman, doa umur 40 tahun, Al-Ahqaf ayat 15 tuh Pak. Doa Nabi Ibrahim di ayat 40 itu selalu saya pandu jamaah dengan 3 doa itu, dan doa pagi dan sore. Selalu saya bawakan dalam sa'i itu Pak. Karena muatannya luar biasa Pak. Muatannya luar biasa. Ya Allah, kata Nabi Sulaiman, berikan aku kemampuan mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan padaku. Satu, dia minta bersyukur Pak. Yang kedua, wa ala walidayya, mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Ya, adanya dia seperti itu tuh karena berkah dari orang tua. Kita hari ini nih kan Pak, karena mak kan ayah. Ya, bukan mutlak dari kita seorang. Ya kan? Ya, ini dari mak kan ayah kita Pak. Maka apapun yang Allah berikan kepada kita hari ini, jangan pernah lupa dengan umat dan ayah. Sehingga dalam hadis Nabi mengatakan, ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidaini. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua, murkanya Allah pun ada pada murka kedua orang tua. Maka Cina Pak luar biasa mau dengan orang tua Pak. Maka ada sembahyang kubur. Ya kan Pak? Ada ke Cina Ustaz? Ada seorang Pak. Iya kan? Ada sembahyang kubur. Dia kan saking dia takzimnya dengan orang tua. Ya, tapi usahlah Bapak esok nak sembahyang di kuburan mak. Ya kan? Nak apa Pak? Sembahyang kubur. Sudah, ya, cukup doakan dan kirimkan Fatihah setiap hari kan Pak? Ya, sehingga tidak lupa kita dengan kebaikan orang tua kita. Nah, yang ketiga, wa an a'mala shalihan tardahu. Ya Allah, berikan kami kemampuan untuk melakukan amal soleh yang Engkau ridho. Amal soleh yang Engkau ridho. Bukankah tiap hari kita selalu minta, biasa kita baca sebelum sholat tuh biasa Pak. Abah tuh biasa tuh, kedengaran Abah baca itu Pak ya. Kalau kita sholat samping Abah, ilahi anta maksudi waridoka matlubi, kan gitu ya. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ya Allah, ilahi ya Tuhanku, anta maksudi, Engkaulah yang aku maksud. Waridoka matlubi, dan redomu yang aku pinta. Ya itu Pak. Jadi redo Allah. Kalau Allah sudah redo, macam kita lah Pak, ayah dengan anak. Mun ayah tuh dah suke, nong tanah sini untuk kita aja lah nong. Ayah dah suke deh. Daan minta balikan, dah dibalikan oleh ayah. Ayah ngerti seorang. Kalau ayah dah suke dengan anak Pak, tapi mun ayah jengkel dengan anak, 10 kali bintang. Jalur lidah ya Pak. Cina ting mati kan gitu ya. Masya Allah. Jadi Nabi Sulaiman tuh minta, ya, wa an a'mala salihan tardahu, berikan aku kemampuan beramal soleh yang Engkau ridha. Yang keempat, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin, masukkan aku dengan rahmatmu ke dalam kelompok orang-orang yang soleh. Ini luar biasa nih Pak, berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang masjid. Ini kan Pak, luar biasa Pak. Ya. Masukkan aku ke dalam kelompok orang-orang yang soleh. Artinya apa? Minta dijaga dalam pergaulan. Ini Pak, gaul nih luar biasa Pak, pengaruh. Mun gaul dengan orang nang birah, jadi birah Pak. Nyan Pak. Saya cerita nak kawin, tolen-tolen Pak. Insya Allah Pak. Nyan. Mun cerita kawan-kawan to obi bisnis, ikut bisnis insya Allah Pak. Akan ikut bisnis. Rajin dengan kawan yang apa? Alai kaya, narup juga. Insya Allah Pak. Jadi luar biasa nih pergaulan nih Pak ya. Pergaulan ini luar biasa. Inyan Pak, inyan. Maka kalau kita, Nabi Sulaiman tuh minta gaul dengan orang-orang yang soleh. Ya, orang-orang yang selalu mengingatkan dia untuk taat pada Allah. Insya Allah Pak. Nah, jadi kalau kita berkawan dengan orang soleh, insya Allah soleh kita. Tapi berkawan dengan orang salah, insya Allah salah juga deh Pak. Berkawan lah dengan orang soleh nih Pak. Pak soleh nih Pak. Insya Allah Pak ya. Jadi mun bergaul dengan orang soleh, insya Allah soleh. Kalau bergaul dengan orang-orang salah, salah. Apa kata pepatah? Mun duduk dekat orang nang pakai minyak wangi, akan nak harumnya. Duduk di samping orang nang makan nangka, makan cempedak, kena lah baunya kan gitu ya. Ini contoh kena getahnya katanya Pak. Masya Allah ya Pak ya. Nah jadi bukan berarti Allah melarang kita untuk meningkatkan pengetahuan ya.
untuk berkarya, bukan. Tapi kalau Allah sudah berikan sesuatu yang diharapkan, maka janganlah lupa